pagi adik-adik semua. Sampai ketemu lagi ya kita di sekolah minggu kita. Walaupun kita masih tetap online, tapi kita boleh sama-sama tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau bersama-sama tetap merasakan kasih Tuhan ya. Jalan serta Yesus. Yuk adik-adik kita akan masuk dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama, boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami mau bersama-sama ibadah sekolah minggu. Mohon Tuhan boleh pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yuk ya, kita bersyukur kita boleh merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga saat ini adik-adik ya. Adik-adik sudah walaupun masih online ya, sekolah masih online. Kemudian kita bersyukur Tuhan berikan kesehatan kepada kita semua, kepada Lose, kepada adik-adik, papa, mama, seisi keluarga kita ya. Kita juga boleh bersama-sama di dalam keluarga saling mengasihi ya, tidak boleh berantem. Kemudian kita juga boleh saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Kita juga kasih kita yang sudah kita rasakan, Tuhan saling mengasihi kepada kita juga ya. Kita akan nyanyikan pujian kasih ya. Kemudian kita lanjut dengan ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan ya, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita duduk dengan manis ya. Kita akan dengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Contoh Anggi. Sebelumnya kita akan sama-sama nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama mendengar firman Tuhan ya. Waktu kami persilakan kepada Contoh Anggi untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita ketemu lagi untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita
membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari adik-adik kita berdoa lebih dahulu, kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga merenungkan serta melakukannya. Tuhan menolong kami, pimpin juga Lause yang akan bercerita, Tuhan juga kiranya memberkati, supaya kami boleh sama-sama mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini ada yang mau cerita adik-adik tentang apa ya yang terjadi ya kepada dia. Nah adik-adik kita mau dengar ya. Ya Lause, aku mau cerita Lause, ini loh mobil-mobilanku rusak. Oh coba ya adik-adik ya kita lihat ya. Oh iya adik-adik tuh mobil-mobilannya rusak adik-adik. Waduh bannya lepas adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Nanti kita benerin ya, tapi nggak usah mau tahu ceritanya. Kenapa sih bisa mobil-mobilannya rusak seperti ini? Ya Lose itu semuanya salah si Andi Lose. Dia udah ngerusakin mobil-mobilanku. Masa sih ini karena Andi? Beneran? Coba ya, gimana sih ceritanya kok bisa sampai seperti ini? Ceritanya begini Lose. Ngeng, 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 ngeng. Wow, bagus ya mainan kamu. Sini aku pinjam ya mainannya. Ngeng, gerak. Hai, kamu jangan main yang kasar gitu dong. Itu mainanku rusak. Gerak. Mainanku jangan diinjak dong. Ya mainanku rusak nih, kamu sih mainnya kasar. Loh kok saya kan nggak sengaja, kamu mainnya di sini juga. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, begitu ya ceritanya. Oh tapi kalau Lose menilai itu sih memang ada salahnya Andi, tapi juga ada salahnya kamu waktu itu. Loh kok salahnya aku sih Lose? Itu kan semua salahnya Andi. Dia aja yang mainnya kasar, enggak benar, jadi mobil-mobilanku rusak. Loh, tapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini Lose mau menceritakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Adik-adik mau dengar ya ceritanya apa sih? Adik-adik temanya hari ini jangan menghakimi atau tidak menghakimi. Artinya apa sih adik-adik yang kasih dalam Tuhan tidak menghakimi? Alkitab mau katakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, demikian kata firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan kepada kita hari ini supaya kita jangan menghakimi. Kenapa ya Tuhan Yesus mengajarkan hal ini? Karena adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sangat mudah sekali melihat kesalahan orang lain dibandingkan kita mengakui kesalahan kita sendiri. Nah seperti contoh tadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kadangkala ketika terjadi pada kita, kita akan lebih langsung mudah menyalahkan orang lain tanpa kita mau mengakui kesalahan kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan seperti gambaran di sini. Kadangkala kita melihat selumbar di mata saudara kita. Selumbar itu apa sih? Ada yang tahu adik-adik selumbar itu apa? Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata selumbar itu artinya serpihan. Ya, kalau kayu ada serpihan kayu, itu artinya selumbar adik-adik. Serpihan itu besar apa kecil? Kecil sekali. Ya adik-adik ya, dibandingkan dengan balok. Maka itu Tuhan Yesus katakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kadangkala ya adik-adik ya, kita lebih mudah melihat selumbar di mata saudara kita, atau serpihan kayu yang kecil di mata saudara kita. Tapi kita tidak melihat, atau kita tidak mau melihat ada balok di mata kita yang begitu besar dibandingkan selumbar. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita dengar cerita firman Tuhan untuk kita. Kalau begitu tidak menghakimi itu seperti apa ya Lose ya? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bukan berarti kita tidak boleh mengatakan hal yang benar kalau teman kita misalnya salah. Contohnya, teman kita itu dia mencontek. Kalau kita jadi anak Kristen, anak-anak sekolah minggu yang mau taat firman Tuhan, maka kita berani mengatakan kepada teman kita supaya dia tidak mencontek lagi. Nah, itu bukan menghakimi adik-adik, tapi menghakimi itu seperti ini. Misalnya dia salah, kita juga salah, tapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita selalu bilang, oh dia yang salah tuh Lose, mainanku rusak. Padahal adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dari cerita hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau begitu kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kita minta maaf ya adik-adik ya. Minta maaf. Misalnya tadi cerita mobilnya ini rusak, tapi katanya yang rusakin Andi. Tapi dari Lose dengar ceritanya ternyata karena dia mainnya mengganggu jalan daripada Andi. Jadi Andi tidak sengaja menginjak mobil-mobilannya. Tapi juga kamu ada salah. Karena apa? Karena kamu mainnya di tengah jalan, di depan kamar yang mengganggu orang untuk jalan di tempat itu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi hari ini kita belajar ya. Mau belajar sungguh-sungguh sebelum kita melihat kesalahan orang lain, kita lihat dulu kesalahan kita. Kita mohon ampun dulu sama Tuhan. Dan kita juga minta maaf sama orang lain misalnya salah. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, contoh lainnya. Misalnya ya adik-adik ya, kita di rumah. Misalnya kita disuruh nyapu ya, atau ngepel. Terus kita sudah sapu, sudah pel, lantainya bersih. Tapi terus tiba-tiba adik kita misalnya atau kakak kita, lalu dia jalan terus akhirnya kepleset karena mungkin lantainya masih basah adik-adik. Terus wah, kita salahin kakak kita atau adik kita yang jalannya gak lihat-lihat padahal lantainya basah. Bisa saja juga ada kesalahan kita adik-adik, kita juga harus minta maaf. Mungkin saja waktu kita ngepel atau kita nyapu itu kita waktu ngepel airnya masih terlalu basah. Nah, jadi adik-adik banyak contoh di dalam hidup kita adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Yang Lose mau ajarkan lewat firman Tuhan hari ini yaitu apa? Untuk kita mengakui kesalahan kita dan juga kita minta maaf sama orang lain. Jangan buru-buru kita mencari kesalahan orang lain. Tapi kita mau mengakui dulu kesalahan kita dan minta maaf. Kalau memang kita tidak merasa salah adik-adik, yang pasti kita harus mohon sama Tuhan supaya hati kita sungguh-sungguh dipimpin Tuhan, supaya tidak selalu kita menghakimi orang lain dengan apa? Dengan menyalahkan mereka. Nah adik-adik, supaya kita semuanya sama-sama bertumbuh di dalam kasih yang ada di dalam hidup kita, yaitu kasih Tuhan. Kita belajar memaafkan, kita belajar mengakui kesalahan kita lebih dahulu. Ya, mengerti ya? Iya, Lose. Nah, nanti kamu minta maaf juga ya sama Andi. Minta maaf supaya nanti kamu sama Andi juga tidak selalu bertengkar, tidak terus-terusan akhirnya musuhan. Ya, Lose. Ya, adik-adik, hari ini ceritanya tentang kita jangan menghakimi atau tidak menghakimi, karena kalau kita menghakimi, Alkitab katakan nanti itu juga akan diukurkan kepada kita. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kiranya adik-adik sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar bersama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Supaya adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita punya hati yang mau mengasihi satu sama yang lain. Ayat yang pertama di situ dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak
dihakimi. Adik-adik, ingat ayat firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, supaya adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami hari ini belajar firman Tuhan. Untuk kami jangan menghakimi, tapi kami mau belajar melihat kesalahan kami dan memohon pengampunan daripada Tuhan dan meminta maaf. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar melalui firman Tuhan, melalui teladan daripada Tuhan Yesus juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama mengasihi, tidak saling menghakimi satu dengan yang lain ya. Kita mau saling bergandeng tangan satu dengan yang lain ya. Yuk kita akan memberikan persembahan sebagai wujud kita sudah diberkati oleh Tuhan ya. Yuk. Masuk dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Tuhan sudah pimpin kami di dalam puji-pujian mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, memimpin kami ya Bapa dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan pelihara anak-anak kami dalam studi kami, kesehatan kami, ataupun papa mama kami. Tuhan terus berkati dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dan kami juga boleh memberikan persembahan kepada Engkau. Mohon Tuhan suci kuduskan persembahan kami ya Bapa, supaya boleh dipakai di dalam kerajaan-Mu, khususnya di dalam sekolah minggu kami. Kami Tuhan, sebentar juga kami akan berpisah untuk bersama-sama melakukan aktivitas kami. Tuhan boleh pimpin kehidupan kami, di dalam kami tetap mengiring akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, adik-adik jangan lupa ya, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online. Kita buka di dalam YouTube GP Pemberi setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ya, sampai di sini sekolah minggu kita. Bye bye.